Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Apakah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, kalau seperti itu, silahkan salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. Teman, sebelum memulai belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang ibu mau tanya dan meminta kalian untuk toleh kanan dan kirinya. Pastikan siapa teman yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Iwan, Bu. Oke, kemana Iwan? Tempat Elisa. Oke, baik. Iwan izin ya hari ini ya? Iya, Bu. Oke, baiklah kalau begitu, ibu minta sekarang tolong disiapkan alat tulis dan bukunya dulu. Sudah, Di atas Bu. meja. Sudah siap semua? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah siap. Oke. Sekarang ibu mau membagi tempat duduknya sesuai dengan urutan kelompoknya masing-masing. Di sini ibu mau kelompok 1 kelompoknya Bang Sitorus. Kemudian sebelah sini kelompoknya Hastia. Iya, Bu. Di sini kelompoknya Meta dan sebelah sini kelompoknya Kois. Oke? Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Sudah. Sudah ya? Nah, ibu mau ngasih lihat nih. Sebelum kita mulai pelajaran, apa yang biasanya kita lakukan? Nyanyi lagu kebangsaan, oke? Sekarang kita nyanyi lagu kebangsaan dulu. Ibu mau hari ini kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Silahkan Meta pimpin dulu teman-temannya untuk memulai lagu kebangsaan kita. Di memori. Kemudian selanjutnya adalah ini masuk ke kegiatan hari. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah pengaruh gaya terhadap benda. Sebelumnya pada materi sebelumnya ya, ibu mau tanya, ada nggak yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Lupa, Bu. Lupa? Lupa ya? Pembelajaran sebelumnya itu kita belajar tentang macam-macam gaya. Ayo coba diingat lagi, ada berapa macam gaya? 2. Oke, 2. Kata Hastia 2. Terus berapa Bang? Lebih dari 2, ada 5. Ada? 5. Aduh, ada yang lupa, ada yang ingat nih. Oke, baik. Kita hari ini masih belajar yang berkaitan dengan gaya. Nah, tapi sebelumnya ibu mau melakukan ice breaking dulu nih untuk kembalikan fokusnya supaya yang lupa jadi ingat, yang ingat jadi tetap ingat. Ayo kita tepuk dulu, tepuk ice breaking, tepuk gaya, tepuk gaya apa tepuk semangat dulu? Tepuk semangat dulu ya, tepuk semangat dulu. Baik, tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah? Oke, Bang Sitorus, maju ke depan sini. Kita mau melakukan satu tindakan yang sangat-sangat bertenaga. Tindakan apa itu? Tindakan mendorong meja. Coba Bang, dorong dulu mejanya. Dorongnya kuat-kuat atau pelan, Bu? Pelan aja boleh, kuat juga boleh. Gimana? Oke, coba ya. Oke, sekarang ibu mau tanya, apa yang abang rasakan ketika abang mendorong meja? Mejanya bergerak. Mejanya bergerak. Kalau abang sendiri merasa gimana? Saya merasa saya butuh tenaga untuk mendorong. Butuh tenaga untuk mendorong. Selain itu apa lagi? Ini mejanya kan berat, Bu. Jadi
Nah, saya itu harus kuat dorongnya supaya dia bergerak. Oke, betul. Jadi yang Abang rasakan adalah anak harus kuat ketika mendorong dan harus ada tenaga ketika mendorong. Nah, sekarang gue mau nanya nih sama kalian. Kira-kira yang dilakukan Bang Sitorus tadi itu pengaruh apa yang diberikan Bang Sitorus kepada mejanya? Asia, pengaruh apa Asia? Gaya otot, Bu. Iya, gaya otot, kekuatan, energi yang ada di tubuh kita. Oke, betul sekali. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi gaya otot dan gaya gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian menjelaskan pengaruh gaya otot dan gaya gesek pada benda dari bentuk maupun geraknya. Oke. Sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Nah, gaya anak tadi kita sudah mempelajari bagaimana contoh dari gerakan gaya, yaitu untuk mendorong meja menggunakan gaya otot. Nah, sekarang kita masuk ke video pembelajarannya ya. Silahkan diperhatikan. Nah, dari video yang telah ditayangkan tadi, ada yang tahu nggak gaya apa yang terjadi dari anak-anak yang menendang bola ini? Coba, siapa yang tahu? Iya, Elisa, apa gaya apa? Gaya otot dan gaya gesek ini. Iya, jadi pengaruh dari gaya otot dan gaya gesek anak-anak ini mempengaruhi apa, Elisa? Mempengaruhi gerak dan arah bola. Iya, gerak dan arah bola, benar sekali. Jadi, dari video yang tadi, ini bisa dilihat anak-anak menendang bolanya. Nah, bola yang ditendang ini akan berubah arahnya. Berubah arahnya ya, bukan bentuknya. Iya. Arahnya bisa kemana? Sesuai dengan arah yang dituju sama kakinya, Bu. Iya, benar sekali. Terus, menurut kalian, ada lagi nggak? Coba Bang Pani, apakah pendapatnya sesuai dengan pendapat Elisa atau berbeda? Setuju Bu. Itu yang ditampilkan itu gaya otot dan gaya gesek dan dia jadinya bergerak. Ya, benar sekali. Terus, menurut kalian, ini kan anaknya ada beberapa orang. Nah, untuk gaya yang dihasilkan itu apakah sama setiap anaknya atau berbeda? Berbeda, Bu. Setiap orang punya energi dan kekuatan yang berbeda. Iya, benar. Jadi, untuk dari tiga orang anak ini, apakah pengaruh gaya itu sama terhadap bolanya? Ada yang besar atau ada yang kecil? Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung energi atau gaya yang dikeluarkan dari ototnya. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Elisa. Kemudian, sekarang Ibu ada video lagi. Silahkan diperhatikan dulu untuk videonya. Ini video orang membuat mainan dari plastik, membuat kura-kura. Nah, cukup sekian aja videonya. Jadi dari video ini, apa yang dapat disimpulkan? Bentuk kura-kuranya, bentuk tangannya berubah. Berubah bentuk tangannya. Iya. Terus ada lagi nggak yang punya pendapat lain? Coba Bang Pani. Iya, tadi tanah liat kan, ini sekarang udah jadi kura-kura dia tanah liatnya. Ya, jadi gaya apa yang dihasilkan untuk membuat kura-kura ini menjadi bentuknya? Gaya otot. otot. Otot, ada yang bilang otot. Terus apa lagi? Gaya apa lagi? Gaya gesek.
Iya benar. Ada lagi gayanya? Gaya apa? Ya, jadi gaya yang dihasilkan untuk mengubah bentuk dari tanah liat ini, dari tanah liat sederhana menjadi bentuk kura-kura itu adalah gaya gesek dan gaya otot. Otot dari tangan kita untuk mengubahnya, dan gaya gesekan dari tangan kita yang merubah bentuknya menjadi kura-kura. Jadi ini adalah bentuk dari pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Kalau yang tadi yang bola pengaruh gaya terhadap apa? Arah benda. Iya, benar sekali. Kemudian, sekarang ibu minta untuk kalian berkelompok. Ayo, sesuai kelompoknya masing-masing. Jangan ribut ya. Siap Ibu. Ya, kelompok Elisa siap. Siap Ibu. Kelompok Bang Tani siap. Siap, Bu. Siap. Nah, sekarang kita mau mencoba melakukan percobaan. Salah satunya itu untuk percobaan gaya. Ayo, kelompok siapa yang mau maju? Saya percobaan. Elisa yang maju, silakan ke depan. Coba, Elisa. Sekarang tulis sesuatu di papan tulis. Boleh menuliskan nama, boleh menuliskan kelas. Oh, enggak ada ya? Iya, coba kelompok yang lain memberikan tanggapan. Dari Elisa menuliskan namaku Elisa, gaya apa yang terjadi? Kayak gesek. Gaya gesek, iya benar. Jadi gaya gesekan antara ujung spidol ini dan papan tulis itu terjadi gaya gesekan yang menghasilkan tulisan. Nah sekarang coba Elisa, sekarang hapus juga tulisannya ya. Ya, sekarang kelompoknya Bang Pani, Apa, Bu? apa tadi yang terjadi gayanya? Gaya gesek dan gaya otot, Bu. Gaya gesek dan gaya otot. Ya, gaya ototnya dari mana? Coba Elisa jelaskan ke teman-temannya. Oke, jadi ini tadi aku melakukan gaya otot dan gaya gesek. Gaya ototnya terjadi ketika aku menghapus papan tulis menggunakan penghapus. Gaya ototnya terjadi di tanganku ketika menghapus. Kemudian gaya geseknya terjadi ketika penghapus menempel kepada papan tulisnya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Elisa. Terima kasih Elisa. Coba, ada kelompok lain yang mau menanggapi? Coba, kelompok Bang Pani. Apakah ada yang lain? Tanggapan lainnya? Apa yang dilakukan Jadi, percobaan Bu, untuk Elisa? gaya ototnya itu ketika menulis antara Elisa dengan saya sama atau beda, Bu? Iya, untuk menulisnya sama atau berbeda. Nah, untuk menulis itu tergantung dari gaya otot yang dihasilkan. Kalau otot kita bekerja dengan maksimal, tulisan kita bisa cepat. Kalau otot kita tidak bekerja dengan maksimal, kalau misalnya kita coba nulis biasa saja, itu berarti lambat. Jadi pengaruhnya itu ke waktu, kecepatannya untuk kita menulis. Oke, baik anak-anak. Hari ini sekarang kita akan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kita bentuk 5 kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang. Silakan dibentuk kelompoknya. Oke, sudah. Nah, sebelum Bapak membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan bersama kelompok, Bapak akan membacakan beberapa instruksi untuk kalian mengerjakannya. Di dalam lembar kerja ini, kalian harus bekerja sama, berdiskusi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam lembar kerja ini. Dan setiap pertanyaan di situ boleh kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Apakah sudah paham semuanya? Paham. Sekarang Bapak bagikan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan dikerjakan. Oke, sudah mengerjakan semuanya? Sudah, Pak. Nah, sekarang giliran kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Oh iya. Baik, sudah selesai semua kelompok untuk mempresentasikan. Kalian hebat semua, sudah berani untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja kalian. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, kita
kita masih ada lagi kegiatan, tapi supaya kalian lebih semangat lagi, kita mau masih berhenti sebentar ya. Oke, cek semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, biar lebih semangat lagi, Bapak mau ajak kalian tepuk gaya. Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini ya, yaitu tentang gaya. Kita ulang sekali lagi ya. Oke. Oke, sabar. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, itu macam-macam gaya gitu ya, sama-sama. 1, 2, 3. Gaya otot, gaya gesek, gaya Magnet. gaya gas, gaya listrik. Oke. Gravitasi. Yeay. Yeay. Nah, Seru, Pak. betul ya, seru. Nah, gaya di sini kan ada beberapa macam. Dan terkhusus hari ini kita belajar 2 gaya. Nah, tadi kita sudah belajar yaitu tentang gaya otot dan gaya gesek. Gaya gesek. Nah, sekarang kita mau diskusi bersama-sama ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba siapa yang mau jawab? Kita hari ini sudah belajar tentang apa? Yang mau jawab? Saya, Pak. Oke. Ya, kita Kita hari ini belajar apa? tadi belajar tentang 2 gaya, gaya otot dan gaya gesek. Iya, gaya otot dan gaya gesek. Nah, terkhususnya tadi di awal sudah disampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengidentifikasi atau menemukan gaya otot maupun gaya gesek di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana pengaruh dari gaya gesek dan gaya otot itu terhadap perubahan suatu benda yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Tadi ada mendorong meja, ada yang bermain sepak bola, ada yang menghapus papan tulis sekalipun, itu memerlukan gaya, yaitu gaya otot dan gaya Gesek. Apakah sudah paham materi kita hari ini? Sudah. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, seru. Wah, baguslah kalau seperti itu ya. Adakah hal yang sulit yang dipelajari hari ini? Tidak ada, Pak. Bagian mana yang paling kalian senangi dari rangkaian pembelajaran hari ini? Bagian menulis di papan tulis dan menghapusnya, maupun Oke. bagian tepuk gaya. Oke, nanti tepuk gaya ini akan kita ulang-ulang terus ya selama kita pembelajaran tentang gaya. Baik anak-anak, Bapak rasa sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, diulangi kembali belajarannya, sehingga di pertemuan yang akan datang apa yang Bapak tanyakan bisa kalian jawab. Oke? Nah, sebelum menutup pelajaran kita, ketua kelas tolong pimpin doa. Ya baik Pak. Sebelum pulang kemarin kita berdoa dulu agar banyak pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, Bapak kiri, selamat siang semuanya.